Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas ekonomi pembangunan, yaitu tentang kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fauzi dengan NIM 210601159 dan teman saya itu Muhammad Saif Radli dengan NIM 210600084. Materi utama akan dibacakan oleh teman saya itu Muhammad Saif Radli. Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. 1. Struktur pembahasan masalah dan kebijakan pembangunan domestik. Pada bulan September 1994, Program of Action yang dicanangkan pada Cairo International Conference on Population and Development menyatakan bahwa walaupun pembangunan telah berjalan selama beberapa dekade, kesenjangan antar negara-negara kaya dan miskin maupun kesenjangan dalam satu negara itu semakin melebar. Kemiskinan yang meluas tetap merupakan tantangan besar terhadap upaya-upaya pembangunan. Masalah pembangunan tidak hanya ketimpangan pendapatan, bahkan lebih penting juga ketimpangan kekuasaan, prestis, status, gender, kepuasan kerja, kondisi kerja, derajat partisipasi, kebebasan memilih, dan dimensi lainnya yang berkaitan dengan komponen makna pembangunan yang kedua dan ketiga, yaitu harga diri dan kebebasan memilih. Next. Terdapat ada 4 isu pembangunan. Yang pertama yaitu isu penduduk, yang kedua pembangunan pedesaan, yang ketiga perdagangan internasional, dan yang keempat bantuan asing. Next. Selanjutnya mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Yang pertama distribusi ukuran. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya. Next. Ini adalah contoh distribusi pendapatan tadi. Selanjutnya. Next. B. Kurva Lorenz. Semakin parah tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara, maka bentuk kurva Lorenz-nya pun akan semakin melengkung, mendekati sumbu horizontal bagian bawah. Next. Ini adalah contoh dari kurva Lorenz. Next. Selanjutnya yaitu koefisien Gini. Koefisien Gini ialah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara 0 atau pemerataan yang sempurna hingga 1. Terdapat 3 kelompok ketimpangan ini. Yang pertama G sama dengan 0,5 sampai 0,7, itu termasuk ketimpangan tinggi. Selanjutnya 0,35 sampai 0,5 ketimpangan sedang. Dan terakhir 0,2 sampai 0,35 ketimpangan rendah. Next. Ini adalah contoh Gini. Next. Selanjutnya yaitu distribusi fungsional. Teori distribusi pendapatan fungsional pada dasarnya mempersoalkan presentasi penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan dan membandingkan dengan presentasi pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba. Next. Ini contohnya. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Yang kedua, mengukur kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan yaitu 1. Kemiskinan absolut. Ialah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Ialah kemiskinan yang disebabkan karena tidak punya pendapatan, tetapi mempunyai kekayaan lain. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Ialah orang yang jadi miskin karena perubahan struktur perekonomian. Yang keempat adalah kemiskinan kultural. Ialah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya mereka. Ada 3 cara mengukur kemiskinan mutlak. Yang pertama itu kesenjangan kemiskinan total. Yang kedua kesenjangan kemiskinan rata-rata. Yang ketiga indeks kemiskinan manusia. Selanjutnya, indeks kemiskinan manusia atau HPI. UNDP yakin bahwa kemiskinan manusia harus diukur dalam satuan hilangnya 3 hal utama, atau 3 key deprivations, yaitu kehidupan lebih dari 30% penduduk negara-negara paling miskin,
cenderung hidup kurang dari 40 tahun. Pendidikan dasar atau diukur dari persentase dewasa yang buta huruf. Keseluruhan ketetapan ekonomi atau economic provisioning diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan. Nilai HPI menunjukkan proporsi penduduk dipengaruhi oleh hilangnya 3 hal utama, yaitu daya hidup, ilmu pengetahuan, dan ketetapan ekonomi. HPI yang rendah berarti menunjukkan hal yang bagus atau sedikit persentase penduduk yang mengalami ketiga hal tersebut. HPI yang tinggi menunjukkan kehilangan yang lebih besar. Ketiga, kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial berhubungan positif dalam pendapatan per kapita dan berhubungan negatif dengan kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem menyebabkan inefisiensi ekonomi. Disparitas pendapatan yang ekstrem melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas ketimpangan yang ekstrem. Pada umumnya yang dipandang tidak aktif. Dualistic development and shifting Lorentz curve. Some stylist typologies modern sectors enlargement di mana usaha pengembangan ekonomi dua sektor bertumpu pada pembinaan dan pemekaran ukuran sektor modern dengan mempertahankan tingkat upah di kedua sektor. Modern sektor enrichment perekonomian memang bertumbuh, tetapi yang tidak benar-benar menikmati buah pertumbuhan itu hanya terbatas pada segelintir orang yang berkecimpung di sektor modern. Sedangkan jumlah pekerja maupun tingkat upah kaum pekerja di sektor tradisional tetap. Tradisional sektor enrichment hampir semua manfaat pertumbuhan tercurah secara merata ke para pekerja sektor tradisional. Hanya sedikit yang dinikmati sektor modern. Baiklah, sekian presentasi materi dari kelompok 5. Mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.